Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtana dengan NRP 15/2024-023. Di sini saya akan mendemonstrasikan codingan pada gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtana dengan NRP 15/2024-023. Di sini saya akan melakukan demonstrasi terhadap codingan saya, yang dimana codingan di sini itu berdasarkan atau dibuat berdasarkan latihan soal pada pertemuan 4 di praktikum PBO. Baiklah, mungkin segitu saja untuk intronya. Mari kita langsung ke demonstrasi. Baiklah, di sini ada yang pertama tuh ada untuk yang pegawai. Untuk latihan 1 dia tuh ada yang pegawai. Saya sedikit close dulu ya, biar nyaman. Baiklah, untuk yang pegawai ini itu tuh dia tuh ada total ada 4 file yang dimana terdiri dari main, pegawai, terus pegawai harian dan juga pegawai tetap. Nah, untuk file pegawai itu tuh seperti ini, yang dimana ini tuh adalah mainnya atau semisal induknya dari struktur. Lalu ini adalah turunannya atau anaknya. Ini ada pegawai harian yang dimana dia tuh mewarisi sejumlah atribut dari si pegawai, dan ini pun sama pada pegawai tetap. Lalu di sini ada mainnya, kita bisa coba run. Oke, ini ada hasilnya, ada Budi dengan gaji 5 juta dan juga Andi dengan gaji 3 juta. Oke, kita akan sedikit bahas atau saya akan sedikit jelaskan dimana untuk ini tuh termasuk pada abstrak. Nah, abstrak class ini tuh dia tuh berfungsi sebagai kerangka, yang dimana kerangkanya tuh kerangka dasar, yang dimana kerangka dasar ini tuh dapat menyimpan atribut, konstruktor, dan juga metode umum. Tuh. Nah, untuk turunannya seperti yang tadi ada pegawai harian dan juga pegawai tetap, dia tuh mewarisi si struktur dari si induknya, atau di sini tuh pegawai gitu. Dimana struktur ini tuh bisa diisi dengan metode abstrak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk yang ini ya, jadi si turunannya tuh dia tuh bisa mewarisi, terus bisa diisi dengan metode atau atribut umumnya kayak gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, abstrak class ini tuh cocok untuk dipakai ketika ada data atau perilaku yang ingin diwarisi, bukan kayak gitu, lebih ke yang tetap gitu. Kayak contohnya ini pegawai gitu ya. Pegawai di sini ada nama, ya nama doang di sini. Nama, terus di sini ada metode hitung gaji ya. Nah, yang dimana nama ini tuh dia tuh akan selalu diwarisi dan sama gitu. Nih, nama. Ini untuk metode tambahannya seperti ini. Nah, tetap gitu. Nama itu tetap gitu. Yang dimana itu tuh bisa diwarisi atau dibagiin ke si anak-anaknya gitu. Jadi bersifatnya tuh tetap seperti itu. Lalu di sini kita lanjut ke latihan yang nomor 2. Nah, yang di nomor 2 ini tuh dia ada, saya close dulu.
Di sini kita masuk ke yang namanya interface class. Nah, di latihan nomor 2 ini itu tuh ada beberapa file yang cukup atau lebih banyak dari latihan yang abstract class. Di sini ada file bisa terbang interface, terus kendaraan juga interface. Di sini ada main, terus mobil, pesawat, dan juga sepeda. Untuk isinya, kalau misalnya pesawat itu tuh ada override, terus yang di sini sistem out, atau kalau di Python tuh printnya itu tuh pesawat bisa berjalan di landasan dan juga pesawat terbang di udara. Ini untuk yang sepeda kayu di jalan, mobil berjalan di jalan raya, dan juga ini untuk interface ya seperti ini aja, fluidnya terbang, ini juga fluidnya jalan. Nah, ini untuk mainnya, karena kita akan coba untuk run ya. Kita run. Oke, hasilnya itu tuh mobil berjalan di jalan raya, pesawat berjalan di landasan, dan sepeda di kayu di jalan. Oke, mari kita mari kita lanjut ke penjelasan singkat. Nah, ini tuh interface class yang dimana berbeda dengan yang abstrak. Nah, kayak yang tadi sudah saya sebutkan, dimana kayak kendaraan tuh ada yang bisa terbang dan juga ada yang bisa berjalan seperti itu. Nah, dimana di interface kelas ini tuh hanya berisi kontrak-kontrak saja, kontrak perilaku tanpa implementasi kayak yang tadi. Nah, seperti tadi contohnya ada kelas mobil, pesawat, terus sepeda yang wajib mengisi si metodenya sesuai dengan kontrak tersebut gitu. Nah, interface ini itu lebih ke fleksibel karena suatu kelas itu tuh bisa mengimplementasikan interface sekaligus gitu, banyak interface sekaligus. Jadi lebih pas atau lebih cocok buat mendefinisikan si perilaku yang bisa dipunya berbagai objek gitu, tanpa harus berbagi atribut. Sedangkan kalau misalnya yang abstrak tadi itu tuh yaitu mewarisi kayak atau berbagi si metode ataupun atribut gitu dari si induknya. Sedangkan kalau yang ini tuh lebih fleksibel gitu. Nah, mungkin gitu saja untuk penjelasan video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila di penjelasan saya banyak sekali keceletot ataupun ada kata-kata yang kurang merana. Baiklah, mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.